Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Subara, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen di program studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Bangka Kencana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan. Nah, mata kuliah keperawatan dewasa ini mempunyai bobot 4 SKS, diantaranya 3 SKS untuk teori dan 1 SKS-nya untuk praktikum. Dan ini disampaikan di dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan secara efektif, dan yang 2 kalinya itu untuk UAS dan UTS. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa ini berfokus kepada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan di sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem persepsi sensori, dan persarapan. Nah, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem muskuloskeletal ini, integumen, persepsi sensori, dan persarapan ini berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, dan nutrisi, serta rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Untuk perkuliahan keperawatan dewasa ini dilaksanakan secara blended learning dengan menggunakan 2 metode, daring dan luring. Untuk studi kasus, diskusi interaktif ini dilakukan secara langsung tatap muka. Sedangkan untuk daring ini dilakukan melalui platform Sepima bku.ac.id. Melalui platform ini mahasiswa dapat mengakses secara langsung baik itu materi, kasus, modul, RPS, tugas, dan yang lainnya, termasuk presensi ketika kuliah. Metode dalam proses pembelajaran yang digunakan, yang pertama kita biasa menggunakan dengan tatap muka, ceramah ya, untuk meningkatkan pemahaman konsep teori, dan juga SGD dengan pendekatan 7 jam. Nah, di sini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberikan stimulus kasus, dan selanjutnya dianalisis mulai dari teori pengkajian sampai dengan evaluasi. Lalu project based learning, di sini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video terkait dengan intervensi keperawatan. Metode selanjutnya dalam praktikum, di sini mahasiswa nanti belajar praktikum, tapi dimulai dulu dari demonstrasi dosen. Setelah itu mahasiswa mencoba melakukan praktek secara mandiri dan didampingi oleh dosen, kemudian diakhiri dengan evaluasi praktek laboratorium. Adapun CPL yang diampu di pembelajaran saya, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan serta melakukan evaluasi asuhan keperawatan dengan memperhatikan nilai-nilai dan kaidah tata cara dan etika ilmiah sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik dan komunitas. Untuk CPMK-nya itu sendiri di sini mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, kimia, biokimia, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet, serta menghubungkannya dengan asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai gangguan.
baik itu di sistem muskuloskeletal, persepsi sensori, integumen, dan persarapan dengan memperhatikan aspek legal etis. Nah, untuk materi perkuliahan yang ada di keperawatan dewasa ini meliputi anatomi fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem muskulo, sistem integumen, persepsi sensori, dan persarapan. Lalu persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan. Yang berikutnya materi lanjutannya yaitu asuhan keperawatan yang dimulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan secara komprehensif yang meliputi bio, psikososial, spiritual pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarapan. Untuk proses penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator penilaian, baik itu keaktifan, pemahaman secara konseptual dan psikomotor, lalu penilaian yang dilakukan dengan menggunakan rubrik yang jelas dan terukur. Hasil penugasan dan evaluasi ini dikembalikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik dan diakhiri penilaian mahasiswa yang diperkenankan banding jika penilaian dirasa tidak sesuai dengan proses yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah keperawatan dewasa. Untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa yang ada di slide berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan saya di pembelajaran perawatan dewasa ya, terkait dengan sistem persarapan. Ya, kita sudah beberapa kali pertemuan. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan materi yang ada di RPS dan CPNK keempat terkait dengan ini merancang asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan di sistem persarapan. Tapi di sini konteksnya konteks dewasa ya. Nah, kalau dulu istilah keperawatan dewasa ini KMB, keperawatan medikal bedah. Sekarang itu keperawatan dewasa ya. Nah, hari ini di pertemuan ini saya akan menyampaikannya tentang sistem persarapan. Tapi sebelum ke sistem persarapan, ya saya pengen tahu dulu nih. Kita samakan dulu persepsinya. Apa yang kira-kira yang kalian tahu tentang saraf? Apa yang kalian tahu tentang saraf? Yuk, bebas. Gak ada yang tahu saraf. Kita samakan dulu persepsinya. Ada pernah dengar istilah susunan saraf pusat? Apa nggak diomongin? Nah, itu ya. Salah satunya ada susunan saraf pusat, ada juga saraf otonom, gitu ya. Nah, itu akan dibahas ya. Nah, nanti juga di sistem persarapan ini, karena ini terkait dengan pengelolaan asuhan keperawatannya, jadi saya akan coba menyampaikan tentang pengelolaan dari asuhan keperawatan, gitu ya konteksnya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, harapannya saya ingin teman-teman semua yang di sini mampu merancang asuhan keperawatan pada sekelompok klien dewasa dengan gangguan sistem persarapan. Ya, jadi nanti outputnya yang saya harapkan kalian bisa merancang dalam bentuk pendokumentasian asuhan keperawatan. Ya, tahu kan pernah dapatkan dokumentasi asuhan keperawatannya kan? Ketika kita mau membuat dokumentasi asuhan keperawatan, apa aja yang harus ada di komponen di asuhan keperawatan? Komponen di dokumentasi asuhan keperawatan. Pengajian. Oke. Nah, untuk pokok bahasanya nanti selain kan
banyak tuh permasalahan yang ada di sistem persarafan tuh. Ya. Nah, sesuai dengan RPS yang ada, itu kita akan membahasnya tentang stroke, tentang meningitis dan tentang epilepsi. Ya, ini yang biasanya permasalahan secara diagnosis medisnya seperti ini. Ya, jadi ada stroke-nya, ada epilepsi, ada meningitis. Ini hanya sebagian kecil, masih banyak yang lain permasalahan di sistem persarafan. Nah, kita ke stroke aja dulu. Ya, barangkali ada yang mau bantu baca apa pengertian stroke yang ada di depan? Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global dan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular menurut Hendra Susilo tahun 2010. Oke. Nah, itu ya. Jadi referensi yang bisa digunakan dari WHO seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita gitu. Ya. Nah, cuma secara garis besarnya biasanya suka diartikan begini, ketika seseorang mengalami stroke, udah bahwa dia mengalami pecah pembuluh darah. Biasanya banyak sekali penyebabnya ya. Saya hanya kutip beberapa saja. Salah satunya adalah dari kondisi pasien yang mengalami hipertensi terlebih dahulu. Kenapa hipertensi bisa mengakibatkan stroke pada seseorang? Yuk, barangkali ada yang mau bantu. Kenapa sih hipertensi bisa mengakibatkan stroke gitu? Pecah gitu pembuluh darah. Ya, boleh. Karena kenaikan darahnya Pak yang sehingga induksi pecahnya si pembuluh darah itu menyebabkan. Karena tingginya peningkatan tekanan darahnya itu yang membuat elastisitas si pembuluh darah yang menuju otaknya dia tidak mampu. Makanya hipertensi yang berjangka panjang itu beresiko sekali untuk mengalami stroke. Dampaknya yang mungkin bisa terjadi ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan. Mungkin di dalam teorinya seperti ini dampaknya, tetapi ini bisa berbeda-beda terhadap satu individu terhadap individu yang lain. Misal mungkin pada ISMI bisa kena gangguan mobilitas fisik, bisa komunikasi verbal, nutrisi. Nutrisinya enggak, karena ISMI misalkan agak sedikit banyak makanya bisa. Ya, aneh kok di teori mah ada gitu, tapi dia enggak gitu. Tapi bisa saja dia diakibatkannya karena memang ketidakmampuannya, rasa ingin makannya tinggi, tetapi apa daya karena tak sampai gitu istilahnya. Ya, lalu ada gangguan eliminasi urin, ketidakmampuan perawatan diri, gangguan psikologis. Nah, di aspek perawatannya tadi pengkajian untuk sistem persarafan di sini merupakan tahap awal dan landasan proses perawatan untuk mengenal masalah klien agar dapat memberi arah kepada tindakan keperawatan terhadap pengkajian terdiri dari 3 kegiatan, yaitu dari mulai pengumpulan data, pengelompokan data, dan perumusan diagnosis keperawatan. Ya. Jadi pengumpulan data semuanya dari mulai tadi identitas klien sampai hasil pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang itu harus terrecord, harus terekam, ya harus ada. Gitu. Dari mulai nama, pasien, usia, dan yang lain. Itu ya, itu harus ada. Lalu pengkajiannya dari mulai keluhan utama tuh. Kita kaji keluhan utamanya. Apa yang Bapak rasakan? Mendingan kalau misalkan pasiennya masih sadar. Takutnya kalau nggak sadar, nah itu bisa kita cari data ke orang terdekatnya, orang yang sehari-hari tahu atau merawatnya. Boleh seperti itu. Ya. Nah, cuman mungkin nanti kalau yang tidak sadar itu lebih menekankan ke arah data-data objektif atau penunjang gitu. Ya. Nah, itu harus dikumpulkan data itu. Biasanya pasien yang mengalami masalah di sistem persarafan ya tadi
Jangankan untuk aktivitas, ngomong juga nggak bisa. Gitu. Ya, itu yang sedikit kesulitan ketika kita mau mengumpulkan data subjektif. Ya, kecuali kalau pasiennya masih bisa komunikasi verbal, aman. Nah, ini tadi terkait dengan pengumpulan data. Setelah terkumpul datanya, lalu dianalisa datanya. Nah, proses analisa di sini merupakan kegiatan intelektual yang meliputi kegiatan mentabulasi, mengklasifikasi, mengelompokkan, mengkaitkan data, dan akhirnya menarik kesimpulan. Ini dianalisa data. Sehingga ketika kita sudah dianalisa data, barulah kita bisa menentukan diagnosis keperawatan. Ya, menentukan diagnosis keperawatan. Sama diagnosis keperawatan juga di sini ada 5. Mungkin di pasien ada 7, mungkin di pasien ada 10, mungkin juga di pasien hanya ada 2. Gak masalah. Ya, gak masalah. Yang jelas, kalian ketika mau menentukan sebuah diagnosa, tahu konsepnya, tahu teorinya, bahwa ketika kita mau menentukan diagnosa harus ada problem, etiologi, simptom. Problemnya apa? Etiologi penyebabnya apa? Simptomnya, tanda dan gejalanya seperti apa? Kalian sah-sah saja mau menentukan sebuah diagnosa kalau 3 unsur ini terpenuhi. Problemnya terpenuhi, etiologinya terpenuhi, simptomnya terpenuhi, meskipun tidak ada di buku SDKI, meskipun tidak ada di buku yang lain, sah-sah saja asal unsur problem, etiologi, simptomnya terpenuhi. Gitu ya. Nah, salah satu yang biasa di sini saya kasih contohnya hanya 5 ya. Salah satu diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami stroke, gitu ya, adanya gangguan perfusi jantung. Ini dia harusnya yang aktual. Jangan sampai pasien diagnosis medis, tetapi kalian di dokumentasi asuhan keperawatannya gangguan perfusi ini bukan gangguan, malah baru resiko. Itu enggak mes. Karena yang namanya gangguan pasien yang sudah mengalami stroke itu udah secara otomatis ada permasalahan di perfusinya, gitu. Jadi nggak resiko lagi. Sering saya bimbingan ke mahasiswa, gitu ya, kalau ke lapangan, pas baca dokumentasi asuhan keperawatannya udah jelas ya, pasien ini diagnosa medisnya dia stroke. Datanya semuanya menunjang gitu. Tapi pas ketika masuk di dokumentasi asuhan keperawatannya kok masih resiko gitu, nggak masuk akal gitu ya. Harusnya udah gangguan perfusi. Harus perencanaan penyusunan perencanaan ini silahkan sesuaikan dengan kondisi pasien. Lihat lebih dalamnya kepada tanda dan gejala. Teman-teman, saya banyak melihat ya kalau bimbingan ya, jadi saya sambil disaringkan di sini ya, di forum ini. Banyak yang mereka membuat intervensi keperawatan ceples bikin di siki standar intervensi keperawatan, ceples semua. Di sikinya ada 7, ditulis 7 di sana. Enggak gitu. Sesuaikan dengan kondisi pasien. Masa pasiennya ada panas harus dikompres? Ada di SDKI harus ada kompresnya? Enggak. Sesuaikan saja dengan kondisi pasien. Ya. Nanti kita lihat, makanya ada istilahnya. Nanti di implementasi ada evaluasinya kan? Termasuk nanti di catatan perkembangan juga ada evaluasinya kan? Nah, nanti kita tinggal tindak lanjut di sana, teratasi atau tidak. Oh, tidak teratasi, tinggal kita review. Apakah salah saya menentukan intervensi ini? Gitu, dianalisa. Jadi, memang ya
Biasanya pasien perlu mulai kesadaran, lama-kelamaan dia mengalami shock. Apa shock itu? Tinggal dibaca. Jadi suruh baca Marean. Ya, suatu kondisi atau keadaan tidak cukup atau ada yang kuat aliran darah yang mengandung O2, maksudnya yang mengandung O2 ke jaringan untuk memenuhi jaringan. Ada jenis-jenis shock, ada shock hipovolemik, kardiogenik, vasogenik, dan nah, tindakan umum yang bisa kita lakukan ini mau tidak mau kan permasalahannya di sirkulasi, ya. Nah, sirkulasi yang bermasalah, tapi apakah dia sampai mengakibatkan henti jantung atau tidak? Kalau sampai mengakibatkan henti jantung, lupakan dulu penanganan shock, lakukan jantung. Tapi kalau misalkan dia nggak ada masalah nih, kita ke permasalahan yang kedua, gitu ya. Penanganan awal cukup dengan ditinggikan kedua tungkai, ya, lebih tinggi dari jantung, ya. Lalu perdarahan, kalau misalkan dia ada perdarahan, karena shock itu kita kan berbicara tentang shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu bisa diakibatkan karena dua, satu karena perdarahan, yang kedua karena cairan atau karena dehidrasi, ya. Nah, ini apakah karena perdarahan atau karena cairan? Tinggal dipastikan aja, dikaji, kumpulkan datanya. Pasien masuk, oh tadi tiba-tiba nggak sadar dia mual muntah sambil buang air besar, itu bahaya. Terus-terusan bisa 5 kali dalam sehari, sehingga dia berarti dia shocknya akibat dari cairan. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan kondisi shock, terus kronologisnya dia ada perdarahan, misalkan patah tulang, banyak keluar darah, berarti shocknya akibat dari perdarahan. Ya, itu pandai-pandainya kita di dalam mengkaji. Ya. Terus gak usah takut salah kalau mau mengkaji. Banyaknya tuh takut salah gitu. Padahal dengan pengkajian kita bisa mengeksplorasi pasien, itu semakin banyak data yang kita bisa ambil. Meskipun misalkan, saya harusnya di poin ini nanya ini, itu bisa dijawab di pengkajian yang lain sebetulnya. Makanya saya kalau bimbingan di rumah sakit, bedside teaching, saya lebih baik pengkajian. Di pengkajian itu kita coba eksplorasi semuanya, ya, eksplorasi seperti itu. Oke. Nah, ya, itu karena kita ada keterbatasan waktu. Nah, jadi ini teman-teman bisa di download ya di Sepima, sudah dimasukin ke Sepima, kalian tinggal diisi di sana. Jangan lupa akses juga harus diisi ya. Oke, karena masih banyak yang kosong. Pas ditanya hanya jawabannya tersenyum. Nah, ini tidak kalah pentingnya kita ketika mau menentukan dia shock atau tidak harus tahu dulu. Ada pasien yang mengalami tachycardia. Pasiennya mengalami tachypnea. Akalnya dingin enggak? CRT-nya lebih dari 2 detik enggak? Sianosis enggak? Oligurin enggak? Nah, itu harus tahu tanda-tanda itu. Kalau kita tahu berarti bisa menentukan. Jangan kita mau menentukan shock tapi tanda-tanda shocknya nggak tahu. Ya, oke. Bisa disebutin lagi apa tanda-tanda shock barusan? Kaki-kaki. Parah ini, oleh CRT dari 2 detik, pasien mengalami penurunan kesadaran. Ya. Biasanya nadinya juga melemah. Ya. Nah, ini nanti pembagian atau klasifikasi shock berdasarkan beratnya akibat perdarahan. Nanti ada kelas-kelasnya juga. Oke, mungkin ini hanya sebatas contoh ketika kita melakukan penanganan pada pasien yang mengalami gangguan perfusi jaringan yang
yang dampaknya atau yang berakibat terjadinya shock pada pasien. Ya, itu sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Atau saya yang tanya? Mau ditanya atau mau ditanya? Ya, Pak, siapa nama kamu? Lupa lagi. Nama saya Natasha. Oh, Natasha. Ya Pak. Izin bertanya Pak, sesuai tadi ya dalam materi yang Bapak sebutkan sebagai contoh tadi yang apabila ada satu orang misalkan terkadang kan orang-orang yang stroke tuh jatuh dan sehabis buang air besar ya Pak ya. Nah terus udah gitu tuh jatuh otomatis dia sadarkan diri nih Pak ya. Nah penanganan pertama yang harus dilakukan itu gimana sih Pak biasanya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Penanganan awal yang bisa kita lakukan pada pasien yang mengalami stroke yang tiba-tiba penurunan kesadaran. Ada yang mau bantu jawab? Harus digimanain? Nggak usah takut kalau mau dijawab, bebas. Kalau dengan saya nggak ada istilahnya salah-salah, benar-benar aja. Yuk, siapa? Bagaimana penanganan awal pada pasien pasca stroke? Bukan pasca stroke, saat kejadian stroke. Ada nggak? Nggak ada. Pasien yang biasanya mengalami stroke tiba-tiba itu lagi terjadi peningkatan. Nih, pembuluh darahnya pecah akibat dari peningkatan tekanannya. Mungkin kalian pernah dengar istilahnya, ada yang pernah ditusuk di sini atau di jari. Pernah dengar nggak? Itu salah satu penanganan awal. Kenapa? Biar tekanannya ini teralihkan ke sini atau ke sini. Itu salah satu penanganannya. Itu hanya untuk konteksnya tekanan. Kalau pasiennya nggak sadar, itu pastikan pasien nggak sadar lidahnya jatuh ke belakang nggak? Kalau lidahnya jatuh ke belakang, perbaiki. Karena nanti bahaya, bisa sumbatan jalan nafas. Pasien yang tadinya pasiennya nggak ada masalah dengan pernapasan, tiba-tiba jadi gagal nafas. Itu hanya gara-gara tidak sadar dan kitanya tidak tahu penanganan awalnya. Gitu, ya. Jadi seperti itu, pastikan lidahnya tidak jatuh ke belakang, ya, sehingga pernapasan pasien masih oke. Terus longgarkan kalau misalkan dia terlalu kencang gitu ya, ya. Gitu Mbak Natasha. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak atas Oke, jawabannya. Sam. Yang lain ada? Boleh. Kalau kirain kamu angkat tangan dan taruh kepala belum mati ya. Oke, kalau tidak ada lagi, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tema yang sesuai dengan yang sudah ada di RPS ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan penilaian peserta sertifikasi dosen. Akhir kata saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.